Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini ada sebuah cerita yang ditulis dari Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Genderuwo Pencari Tumbang. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Jakarta sekitar tahun 2001. Pada saat itu warung kopi Kang Hilmi selalu dipadati pengunjung. Mulai dari sehabis maghrib, warung yang juga terdapat pangkalan ojek itu mendapat pusat keramaian warga. Sekitar setelah hari menjelang gelap, bukan hanya untuk sekedar ngopi atau membeli gorengan bala-bala yang menjadi ciri khas warung Kang Hilmi itu. Tapi pada sekitarnya berkumpul karena ingin melihat kertas bergambar hewan-hewan dan angka-angka yang menjadi rujukan angka yang kemungkinan akan keluar nanti malam. Mungkin sahabat yang usianya seumuran saya sudah tidak asing dengan kata pakong, sebuah undian berhadiah yang masih legal dan masih bebas pada zamannya. Pada tahun itu banyak warga yang setiap malam disibukkan dengan buku dan pulpen masing-masing untuk mencari angka jitu. Berdasarkan lamaran kertas kode dari penyelenggara yang dibawakan para agen resminya. Itulah setiap malam orang akan mencari angka hoki dan membelinya. Jika sedang beruntung, uang Rp1.000 akan menjadi Rp25.000 pada saat itu. Waktu itu undian ini masih legal dan bebas di seluruh kota Jakarta. Di sini saya tidak akan membahas lebih jauh lagi tentang nomor undian tersebut. Tapi ada kejadian-kejadian di luar nalar yang terjadi dikarenakan beberapa warga yang mencari angka jitu untuk nomor undian tersebut. Kisah ini dialami Bang Iwan, Bang Junet, dan Bang Amir. Tentu saja bukan nama yang sebenarnya. Ya, nama dan tempat sengaja saya samarkan untuk menjaga privasi orang. Tentunya usia mereka saat itu belasan tahun dan masih sekolah di bangku STM. Dikarenakan sedang ada undian nomor berhadiah tadi, 3 orang sahabat ini mulai mencari-cari angka hoki. Tentunya untuk menghasilkan uang. Mereka akan mencari kode alam melalui berbagai cara yang mereka temui dan akan mereka rubah menjadi ke sebuah angka hoki. Sore menjelang maghrib, Bang Iwan, Bang Junet, dan Bang Amir berjalan masuk ke sebuah gang yang di kanan kirinya masih terdapat rawa dan kali kecil serta kebun palem yang sangat luas. Tempat itu memang jarang dilewati orang karena selain sangat sepi, tempat itu juga dikenal angker. Tapi karena mereka berjalan bertiga, jadi Bang Iwan, Bang Junet, dan Bang Amir pun tidak pernah merasa takut sama sekali. Malahan mereka berharap bertemu dengan sosok tertentu untuk dimintai nomor atau angka hoki. Ntar kalau ketemu setan, jangan pada kabur ya. Ntar kita tanyain nomor berapa yang keluar ntar malam, ujar Bang Iwan, yang langsung disambut tawa oleh Bang Junet dan Bang Amir. Kali aja setan pakai baju, ada kode alamnya, ibu Bang Iwan lagi ketika mereka bertiga sudah memasuki jalan kecil yang sangat sepi itu. Tiba-tiba saja Bang Junet mengeluhkan merinding setelah melewati makam keluarga yang ada di ujung gang masuk ke arah rawa itu. Tumben, gue merinding Wan, ujar Bang Junet sambil memegang leher bagian belakangnya. Nah kan, apa gue bilang tadi, kode alam tuh beko, ucap Bang Iwan tertawa. Udah kayak nggak pernah lewat sini saja, balas Bang Amir yang kini berjalan di bagian belakang. Jalan kecil yang dilewati Bang Iwan, Bang Junet, dan Bang Amir itu hanya untuk bisa berjalan orang berjajar. Karena di sebelah kanan dan kiri mereka adalah saluran air dan kebun palem yang sangat luas. Setelah kebun palem terdapat rawa dan sebuah bangunan tua yang hampir roboh dan ditumbuhi pohon merambat di sekitarnya. Sore itu azan maghrib pun berkumandang dan membuat ketiga sahabat itu menghentikan langkah mereka. Berhenti sejenak ketika mendengar azan. Setelah azan selesai berkumandang, Bang Iwan, Bang Junet, dan Bang Amir pun mulai berjalan lagi dan kini mereka sudah mulai memasuki tempat yang terkenal angker dan jarang dilalui oleh orang-orang. Bang Iwan, Bang Junet, dan Bang Amir pun melangkah tanpa ragu memasuki perkebunan pohon palem yang ada di kanan kiri jalan. Ketika Bang Junet dan Bang Iwan melewati jalan yang ada kali kecil, mereka
Langkah mereka terhenti ketika Bang Amir sedang bicara dengan seseorang. Ketika Bang Junet dan Bang Iwan menoleh ke belakang, mereka dikejutkan dengan Bang Amir yang sedang berbicara sendiri dengan menghadap ke sebuah pohon palem yang sangat besar. Beberapa saat kemudian Bang Amir pun berlari kecil menghampiri kedua sahabatnya tersebut sambil tersenyum. "Lu ngomong sama siapa sih, Mir?" tanya Bang Junet yang merasa heran dengan Bang Amir. "Orang gila yang tadinya nyender di pohon palem paling gede tuh. Masa lu pada kagak lihat sih?" jawab Bang Amir yang merasa bingung. Lu kali gila, Mir, orang kagak ada siapa-siapa di situ. "Bodoh ah, yang penting gue dapat nomor yang dikasih sama orang gila tadi," ujar Bang Amir sambil tersenyum. Setelah sampai di rumah, Bang Amir pun segera mandi dan makan, lalu bergegas menuju warung kopi Bang Hilmi untuk melihat kode terbaru yang dibawa oleh Mas Timan Bewok, seorang agen resmi dari penyelenggara nomor undian tersebut. Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, Bang Amir pun memberikan uang 1.000 kepada Mas Iman Bewok dan Mas Iman Bewok pun memberikan nota dengan nomor yang sudah ditulis. Mas Timan Bewok keesokan paginya, Mas Timan Bewok mendatangi rumah Bang Amir dan memberikan uang sebesar 50.000 karena angka jitunya berhasil keluar semalam. Dengan senang hati Bang Amir pun menerima uang tersebut, lalu memberikan uang tip sebesar 5.000 kepada Mas Iman Bewok. Bang Amir pun lalu memberitahukan kepada Bang Iwan dan Bang Junet kalau angka pemberian orang gila yang ditemuinya di kebun palem kemarin sore. "Perasaan gue kagak lihat ada orang deh kemarin," ucap Bang Junet yang merasa heran dengan cerita Bang Amir. "Udah biarin aja, yang penting kita entar dapat traktiran dari Bang Amir," saut Bang Iwan sambil memberi kode kepada Bang Amir. "Beres, entar pulang sekolah kita jajan bakso di warung Tolib," jawab Bang Amir tegas. Sepulang mereka sekolah, akhirnya Bang Amir pun mentraktir kedua sahabatnya di warung bakso Tolib yang saat itu menjadi warung bakso idola masyarakat sekitar. Setelah selesai makan bakso, mereka lalu melanjutkan perjalanan untuk pulang. Karena hari sudah semakin gelap, Bang Junet pun menolak jika harus melewati gang yang biasa mereka lewati ketika sore. Karena gang yang terkenal angker tersebut sangatlah gelap ketika malam telah tiba. Disitulah perdebatan terjadi. Bang Junet dan Bang Amir berbeda pikiran pun akhirnya memilih jalan berbeda untuk pulang ke rumah mereka yang memang berdekatan. Sementara itu Bang Iwan diminta oleh Bang Junet untuk menemani Bang Amir karena takut terjadi apa-apa dengan sahabatnya itu. "Lu bareng Amir aja, Wan. Gue takut, gue lewat jalan gede aja," ujar Bang Junet yang langsung melangkah pergi. "Lu kagak apa-apa, Net?" tanya Bang Iwan yang merasa bingung waktu itu. "Gak apa-apa, temenin aja tuh si Amir. Gue takut dia kenapa-napa." Setelah berjalan 15 menit, Bang Amir dan Bang Iwan pun memasuki sebuah jalanan yang begitu gelap. Di tempat kemarin Bang Amir menemui orang gila pun tidak terlihat sosok yang sebenarnya yang ingin ditemui Bang Amir untuk meminta lagi nomor jitu. Namun di tengah-tengah kebun palem, Bang Amir dan Bang Iwan pun dikejutkan oleh orang gila yang kemarin ditemui oleh Bang Amir. Sedang berdiri di tengah jalan menunggui mereka. Sosok lelaki berambut panjang itu hanya terdiam di tengah kegelapan malam. Bang Iwan pun memberhentikan langkahnya karena merasa takut. Sementara Bang Amir terus berjalan ke tempat menuju orang gila yang memang menghalangi jalannya. "Coy, pakon berapa?" tanya Bang Amir yang berdiri di depan sosok orang gila berpakaian compang-camping itu. 25, jawabnya yang menurut Bang Amir adalah orang gila tersebut. Suara sosok orang yang tubuhnya tinggi besar itu terdengar sangat berat dan agak serak ketika mengucapkan angka yang ditanyakan oleh Bang Amir, sedangkan wajah dari orang itu terus menunduk ke bawah. "Ya udah, makasih ya, gue sama teman gue numpang lewat nih," imbu Bang Amir sembari memanggil Bang Iwan untuk mengikutinya. Setelah sampai di rumah sekitar jam 7 malam, Bang Amir mengajak Bang Iwan dan Bang Junet untuk pergi ke warung Kang Hilmi, dan Bang Amir pun menceritakannya kepada Bang Junet bahwa dia dan Bang Iwan kali ini bertemu dengan orang gila yang memberinya nomor kemarin, dan hari ini dia memberi angka hoki lagi oleh orang gila yang ditemui Bang Amir dan Bang Iwan di tengah kebun palem tadi. "Orang gila itu ngasih nomor lagi nih, lu pada mau ikutan masang kagak?" tanya Bang Amir kepada Bang Iwan dan Bang Junet.
Ikut ya, gue nitip 2000 nih. Gue juga dah, mudah-mudahan nembus sama seperti hari kemarin. Saat pagi tiba, Mas Timan Bewok kembali mengantarkan uang ke rumah Bang Amir. Kali ini jumlahnya pun lebih banyak dari kemarin. Karena uang itu adalah hasil kemenangan Bang Amir, Bang Iwan dan Bang Junet. Karena merasa sangat senang dengan uang yang didapatnya dari hasil undian itu, Bang Amir, Bang Iwan dan Bang Junet pun berniat kembali menemui sosok yang memberi angka jitu kepada Bang Amir kemarin. Kini mereka ingin meminta nomor lagi dan ingin membelinya dengan jumlah yang lebih besar. Di hari Sabtu sepulangnya Bang Iwan, Bang Amir dan Bang Junet dari sekolah, mereka kembali melewati tempat di mana orang gila itu berada. Tapi sayangnya mereka tidak menemui orang gila itu. Tepat mereka berada di tengah kebun palem itu pun, azan maghrib pun berkumandang. Seperti biasanya mereka pun berhenti dan menunggu sampai selesai azan maghrib dikumandangkan. Entah apa tujuannya, tapi itu adalah sepertinya ajab pada masa orang waktu itu, untuk menghormati azan yang terdengar. Setelah azan selesai, tanpa mereka sadari, secara tiba-tiba sosok yang mereka cari pun kembali terlihat. Tepat di sebuah pohon palem yang memiliki tinggi sejajar yang sama. Karena merasa kaget, Bang Junet pun beristighfar dengan kencang, yang membuat sosok orang gila itu pun menggeram dengan suara kencang. "Maaf, temen gue kaget lihat lu," ucap Bang Amir yang seakan sudah mengenal akrab sosok yang sangat misterius itu. "Gue minta nomor lagi dong. Alhamdulillah kemarin keluar 2 kali," imbu Bang Amir yang berada paling dekat dengan sosok orang yang bertubuh tinggi besar dengan rambut panjang yang terlihat kusut. Untuk yang ketiga kalinya, orang yang dikira Bang Amir adalah orang gila itu memberikan sebuah angka kepada Bang Amir. Tapi anehnya orang itu hanya menundukkan wajahnya ketika berhadapan dengan Bang Amir. 18, ujar sosok yang suaranya terdengar sangat berat itu. "Setan dong," celetuk Bang Iwan yang membuat ketiganya saling beradu pandang. 18 kan setan, jawab Bang Iwan. "Besok aku minta kalian membawakan seekor ayam jantan yang usianya di atas 1 tahun lebih," ujar orang gila yang masih terlihat menundukkan wajahnya. "Jangankan cuma 1 ayam, kalau perlu sama kandangnya deh gue bawain kalau bener nomor lu keluar," lagi balas Bang Amir yang disambut tawa kecil dari Bang Iwan dan Bang Junet. "Kalau perlu gue panggang tuh ayam di sini." "Ya udah ya, gue pulang dulu. Besok kalau nembus gue bawain ayam yang lu mau," ujar Bang Amir yang langsung mengajak Bang Iwan dan Bang Junet kembali berjalan. Sama seperti hari kemarin, ketika jam menunjukkan angka 8, Bang Amir pun segera pergi ke rumah Bang Iwan dan Bang Junet, lalu mengajak mereka ke warung kopi Bang Hilmi. Sampai di warung Bang Hilmi, ketiganya pun mendapatkan pujian dari orang-orang karena angka yang mereka pasang pun tepat. Tidak lupa beberapa orang pun minta traktir kopi hitam yang harganya waktu itu masih Rp1.000 untuk 1 gelasnya. Bang Amir pun lalu mengeluarkan uang 20 ribuan, sementara Bang Junet dan Bang Iwan mengeluarkan masing-masing uang 10 ribuan, dan mereka bertiga memasang untuk angka 18, angka pemberian dari orang gila yang ada di kebun palem. Setelah berbincang dengan orang-orang yang lebih tua dari mereka, akhirnya Bang Amir dan Bang Iwan dan Bang Junet pun pulang. Keesokan harinya Mas Iman Bewok kembali datang lagi ke rumah Bang Amir dengan membawa uang yang lebih banyak jumlahnya. Cukup banyak hari itu. Uang yang berjumlah 1 juta rupiah pun diberikan Mas Iman Bewok kepada Bang Amir. Pagi itu pun Bang Amir memberi uang tip sebesar 40 ribu untuk Mas Iman Bewok. Sesuai janji mereka bertiga, Bang Amir, Bang Iwan dan Bang Junet pun pergi ke pasar untuk membeli ayam jago sesuai permintaan orang gila yang memberi nomor tersebut. Dengan uang hasil patungan, mereka pun membawa ayam jago untuk diberikan kepada orang gila yang ada di kebun palem seperti kemarin. Ketika azan selesai berkumandang, ketika sahabat itu mendatangi kebun palem yang sudah mulai gelap, dan ketiganya pun melihat orang gila yang mereka cari berada jauh dari jalan kecil yang biasa mereka lalui. Orang yang meminta ayam kemarin terlihat berdiri di tengah-tengah kebun palem sekitar 20 meter dari jalan. Tanpa rasa takut dan rasa ngeri, Bang Amir, Bang Iwan dan Bang Junet pun
menghampiri orang yang sedang berdiri memungkungi mereka. Dan tanpa ragu, Bang Amir lalu memanggil sosok misterius itu dengan memberikan ayam yang dibawa. "Gue sama teman gue udah nyari tuh, muter-muter di pasar nyari ayam yang lo mau. Akhirnya dapet juga nih ayam," ucap Bang Amir yang berjalan mendekati orang tersebut. Sosok orang yang hanya menundukkan kepala itu perlahan membalikkan tubuhnya dan menerima ayam jantan pemberian Bang Amir. Tapi tiba-tiba saja sosok orang berambut panjang dan terlihat kusut semerawut itu menarik kepala ayam yang dipegangnya, lalu kembali memberikan nomor tanpa diminta. Bang Amir dan orang itu juga meminta dibawakan ayam yang sama di hari berikutnya. Ketika sahabat itu pun awalnya ketakutan dengan apa yang dilakukan orang itu, karena sosok orang gila itu memberikan kembali angka jitu. Rasa takut Bang Amir, Bang Iwan, dan Bang Junet pun menghilang dan berganti dengan senyum. Setelah mengucapkan terima kasih, ketika sahabat itu pun langsung pergi dari kebun palem yang gelap itu. Dalam perjalanan pulang itu, Bang Amir pun mengutarakan keinginannya untuk membeli dengan nominal besar nomor yang tadi diberikan oleh orang gila tersebut. "Malam ini gue mau beli nomor itu 50.000 ah. Kalau besok nembus, gue mau langsung beli motor," ujar Bang Amir kepada Bang Iwan dan Bang Junet. Bang Iwan dan Bang Junet pun setuju dengan apa yang baru saja diucapkan oleh Bang Amir. Dan akhirnya mereka pun membeli nomor yang tadi didengarnya dari orang gila itu sebesar 50.000 untuk satu nomor. Setelah mereka sampai di warung Bang Hilmi, ketiganya pun langsung mengumpulkan uang mereka dan memberikannya kepada Mas Timan Pewok dan menerima nota yang sudah dituliskan angka dan nominal yang mereka beli. "Buset teh, lu dapat nomor dari mana?" tanya Bang Budi yang merasa terkejut dengan satu nomor yang sudah dibeli Bang Amir, Bang Iwan, dan Bang Junet. "Dibagi orang gila di kebun palem, Bang," sahut Bang Iwan. "Itu bukan orang gila kali, tapi genderuwo yang tinggal di situ," celetuk Bang Jali yang membuat semua orang di tempat itu tertawa. Bang Jali yang tahu cerita-cerita tentang kebun palem itu dari yang terkenal angker itu, dari ayahnya, lalu menceritakan kepada Bang Junet, karena saat itu Bang Iwan dan Bang Amir sudah lebih dulu pulang. Menurut cerita Bang Jali, di kebun palem yang sejajar dengan rumah kosong yang kini ditumbuhi oleh semak belukar itu, ada sosok genderuwo yang tubuhnya 2 kali lebih besar dari ukuran tubuh manusia pada umumnya. Rambut makhluk gaib itu panjang dan kusut, serta gigi dan taring makhluk hitam berbulu itu sangat tajam. Bang Jali mengaku bahwa ayahnya pernah bertemu dengan sosok itu ketika melewati kebun palem tersebut sendirian. Sesaat setelah azan maghrib berkumandang, sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah ayah Bang Jali hingga tubuhnya tidak dapat digerakkan. Tapi karena ayah Bang Jali memiliki banyak hafalan surah Al-Quran yang mampu mengusir sosok jin jahat, lalu ayah Bang Jali yang bernama Pak Dullah itu bisa kembali menggerakkan tubuhnya. Setelah dapat mengusir makhluk hitam yang mencoba untuk berbuat jahat kepadanya. "Lu hati-hati, Net. Makhluk itu ngasih lu tuh gak cuma-cuma. Apalagi lu udah ngasih ayam jago lagi. Gue yakin kalau orang gila di kebun palem itu jelmaan dari genderuwo itu," ujar Bang Jali yang membuat semua orang yang ada di warung Bang Hilmi merasa bergidik ngeri. Tanpa menghiraukan cerita-cerita yang disampaikan oleh Bang Jali, Bang Junet pun pulang ke rumahnya karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sampai di rumah, ayah Bang Junet kembali menasehatinya agar tidak terlalu sering membeli nomor undian. Walaupun sudah 2 hari Bang Junet mendapat uang yang lumayan, tapi ayah Bang Junet sama sekali tidak merasa senang dengan apa yang didapat Bang Junet. Keesokan harinya, warga RT setempat dihebohkan dengan kabar bahwa Bang Amir, Bang Iwan, dan Bang Junet mendapatkan nomor yang semalam mereka pasang dengan jumlah yang sangat besar. Bahkan Mas Timan Bewok pun mendapatkan uang sip yang lumayan banyak dari mereka bertiga. Karena merasa sangat senang, hari itu Bang Amir pun menyampaikannya kepada Bang Iwan dan Bang Junet kalau hari ini dia tidak masuk sekolah. Bang Amir akan mencari motor second. Dengan uang yang didapatnya itu, Bang Iwan pun tidak mau kalah. Dia pun mengikuti apa yang dipikirkan Bang Amir dan memutuskan untuk mencari sepeda motor bekas berdua. Sementara Bang Junet memilih untuk tetap pergi ke sekolah hari itu.
Bahkan Bang Junet merasa bingung dengan uang jutaan yang didapatnya dengan sangat mudah itu. Karena sedang sibuk mencari sepeda motor impian mereka, akhirnya Bang Amir dan Bang Iwan pun lupa untuk membeli ayam jantan yang kemarin sore diminta oleh sosok orang gila yang ada di kebun palem itu. Sementara Bang Junet yang mengingatkannya pun tidak mau melakukannya sendiri, karena hari itu dia juga pergi ke sekolahnya. Sepulangnya dari sekolah, Bang Junet langsung membuka lemarinya dan menatap tumpukan uang yang didapatnya dari hasil pemberian nomor undian. Bang Junet merasa bingung dengan uang banyak, ya, uang yang tidak pernah dimilikinya hari itu. Dan Bang Junet pun juga takut untuk menggunakan uang itu karena mendengar cerita dari Bang Jali semalam. Bang Junet pun kembali menutup lemarinya, tempat dia menyimpan uangnya. Setelah itu Bang Junet pun lekas mandi dan makan malam. Sementara Bang Amir dan Bang Iwan pun sudah mendapatkan motor yang mereka inginkan dan dibeli dari hasil uang mereka. Dengan bangganya mereka membawa sepeda motor tersebut ke warung Bang Hilmi. Di warung Bang Hilmi, Bang Amir dan Bang Iwan pun mentraktir semua orang yang ada di sana. Gorengan bala-bala yang ada di keranjang merah pun diborong semua oleh Bang Iwan. Dan siapa saja yang mau ngopi, Bang Amir yang membayarnya. Bang Junet yang baru tiba di warung Bang Hilmi pun mencoba memberitahu kepada Bang Amir dan Bang Iwan soal janji mereka untuk kembali memberi ayam jantan kepada orang gila yang memberi nomor jitu kemarin. Tapi Bang Amir mengatakan tidak perlu lagi datang ke sana dan memberi orang itu ayam yang cuma dibunuhnya secara keji. Bang Amir juga mengatakan bahwa kemarin adalah terakhir kali dia akan meminta nomor kepada orang gila tersebut, karena apa yang diinginkannya sudah tercapai. Mendengar perbincangan Bang Amir, Bang Iwan, dan Bang Junet, Mas Bewok pun merasa sangat penasaran dan mulai bertanya kepada mereka dari mana mereka bisa mendapatkan angka jitu yang sudah beberapa kali dibelinya dan tepat. Bang Amir pun tanpa ragu menceritakan apa yang ditemuinya sampai dia mendapatkan uang banyak kemarin. Pulang sekolah saya ketemu orang gila bang, iseng saja saya tanyain nomor. Orang itu ngejawab dengan angka yang sudah saya pasang kemarin. Jawab Bang Amir, ya namanya juga rezeki, gimana pun ya jalannya banyak. Ujar Bang Budi seakan biasa saja dengan apa yang diceritakan oleh Bang Amir. Tapi Bang Amir, Bang Iwan, dan Bang Junet tidak menceritakan tentang ayam jantan yang diminta oleh orang gila tersebut. Setelah Bang Amir dan Bang Iwan pulang, Mas Iman Bewok pun kembali mengajak Bang Junet berbicara tentang apa yang dia temui di kebun palem itu. Tidak lama berselang datanglah Bang Jali dengan sepeda motornya. Setelah Bang Jali mendengar cerita detailnya dari Bang Junet, Bang Jali pun mengajak Bang Junet dan Mas Timan Bewok yang malam itu sedang tidak bertugas karena pasaran nomor ditutup hari itu. Mereka bertiga pun akhirnya pergi ke kebun palem yang dimaksud oleh Bang Junet. Ayo Net, ikut gue ke kebun palem itu kalau lu pada mau melihat sosok penuh kebun gitu. Gue rasa sih sosok yang ditemui Junet, Iwan, dan Amir adalah sosok jelmaan tuh genderuwo, ujar Bang Jali kepada Mas Timan Bewok. Ayolah, saya penasaran bang, balas Mas Timan Bewok dengan logat Jawa medoknya. Ayo Net, biar lu juga tahu. Ayo deh bang, balas Bang Junet yang langsung berjalan menuju motor milik Bang Jali dan langsung menghidupkan mesin motor milik Bang Jali itu. Sesampainya mereka di depan gang menuju ke arah kebun palem itu, Bang Junet lalu mematikan mesin motornya dan memarkirkan di belakang pohon benveil yang ada di sebuah pot besar. Ketiganya pun langsung memasuki gang kecil tersebut dan mulai berjalan ke arah kebun palem itu berada. Tepat seperti apa yang diharapkan oleh Bang Jali. Bang Junet dan Mas Timan Bewok ketiganya sampai di tengah-tengah kebun malam itu. Mereka melihat sosok orang gila yang dimaksud oleh Bang Junet. Sosok orang gila itu terlihat berdiri di antara dua pohon palem yang memiliki bentuk sama persis. Walaupun malam itu gelap, tapi cahaya bulan purnama yang bersinar cukup terang mampu menerangi tamaram sekitar kebun palem. Nah, itu bang, ucap Bang Junet lirik kepada Bang Jali. Itu, dia tuh bukan orang Net. Emang lu kagak ngerasa merinding apa? Balas Bang Jali. Iya nih, aku merinding banget, ucap Mas Timan Bewok sambil memegangi bagian belakang tengkuknya. Jangan pada lari, kita lihat itu orang apa bukan,
ujar Bang Jali, yang kini dia pun mendekati sosok yang dikira orang gila oleh Bang Junet tersebut. Assalamualaikum, ujar Bang Jali kencang sampai 3 kali berturut-turut. Karena sosok orang tersebut hanya diam saja, Bang Jali pun mulai membacakan surah-surah pendek yang ditunjukkan untuk sosok yang berdiri dengan jarak sekitar 5 meter dari mereka bertiga. Perlahan-lahan sosok yang hanya berdiri dengan wajah terduduk itu mulai menggeliat dan terdengar mengerang. Bang Junet dan Mas Timan Bewok yang melihat kejadian itu mulai merasakan ketakutan. Apalagi sosok yang kini menggeliat makin hebat itu mulai mengeluarkan asap tipis dari tubuhnya. Bang Jali yang kini yakin dengan sosok jelmaan tersebut terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang diajarkan ayahnya untuk mengusir sosok makhluk gaib yang mengganggunya. Sosok orang gila itu kini mulai mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah seramnya yang hitam dengan gigi sangat tajam. Asap putih pun mulai terlihat tebal seiring wujud makhluk genderuwo penghuni pohon palem tersebut berubah sempurna. Kini yang ada di hadapan Bang Jali, Bang Junet, dan Mas Timan Bewok pun adalah sosok makhluk besar dan berbulu hitam serta memiliki kuku-kuku yang sangat tajam. Dengan gigi-gigi kini terlihat mengeluarkan air liur itu. Tanpa merasa takut, Bang Jali terus saja membacakan ayat-ayat Al-Quran yang membuat makhluk gaib itu merasa kesakitan dan perlahan pergi dari tempatnya berada saat itu. Setelah mengusap wajahnya, Bang Jali pun segera mengajak Mas Timan Bewok dan juga Bang Junet untuk pergi dari tempat itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bang Jali lalu mengajak Bang Junet dan Mas Timan Bewok ke rumah Bang Amir dan Bang Iwan. Tapi setelah sampai di rumah, kedua sahabat Bang Junet itu tidak ada di rumah. Bang Jali dan Bang Junet serta Mas Timan Bewok tidak mendapati keberadaan mereka dan masing-masing orang tua dari Bang Amir dan Bang Iwan pun mengatakan kalau anak mereka belum pulang sejak sore tadi. Mudah-mudahan temen lu gak kenapa-napa, Net. Gue punya firasat kagak enak, ucap Bang Jali kepada Bang Junet dan juga Mas Timan Bewok. Karena sudah malam, Bang Junet pun meminta izin untuk pulang terlebih dahulu, takut kalau ayah dan ibunya sudah mencari. Malam itu sudah menunjukkan jam 10 malam. Bang Junet yang memang tidak terbiasa tidur larut malam pun segera menuju ke kamarnya setelah membersihkan diri di kamar mandi dengan sangat cepat. Bang Junet tertidur tanpa memikirkan hal gaib yang tadi dia lihatnya di kebun pala bersama Bang Jali dan Mas Timan Bewok. Di dalam tidurnya, Bang Junet pun bermimpi sedang berada di kebun palem, tapi dengan suasana berbeda. Bang Junet yang belum merasakan keanehan pun mulai berjalan menyusuri kebun palem yang sangat sudah biasa tersebut. Di dalam hatinya dia membatin keheranan, karena dia tidak tahu kalau selama ini ternyata kebun palem yang biasa dilewatinya adalah tempat yang sangat luas. Bang Junet yang merasa yakin dengan arah jalan yang ditujunya pun terus melangkah dan berharap segera menemui gang yang hampir setiap hari dilaluinya. Ketika Bang Junet sudah merasa lelah, akhirnya dia berhenti dan duduk bersandar di sebuah pohon palem besar. Dan tidak lama setelah itu, datang Bang Amir dan Bang Iwan dari arah belakangnya. Wajah Bang Iwan dan Bang Amir terlihat pucat. Net, cepet dah, lu pergi dari tempat ini, ujar Bang Amir yang membuat Bang Junet kaget dan segera berdiri. Iya Net, lu lari terus saja, sekuat lu ke arah depan, ibu Bang Iwan yang suaranya terdengar sangat datar. Lah, ayolah kita balik bareng, jawab Bang Junet yang kini berjarak sekitar 3 meter dari tempat Bang Amir dan Bang Iwan berdiri. Kagak bisa Net, gue udah kagak bisa kemana-mana, balas Bang Amir dengan suara datarnya, sama dengan suara Bang Iwan. Lu aja Net, cepet lu pergi dari tempat ini. Bang Junet yang merasa bingung dengan apa yang dikatakan oleh Bang Amir tadi perlahan menjauhi kedua sahabatnya itu dengan berjalan mundur. Bang Junet gemetaran setelah tiba dari arah belakang Bang Amir dan Bang Iwan. Muncul sosok genderuwo yang sebelumnya sudah dilihat oleh Bang Junet bersama Bang Jali dan Mas Iman Bewok. Bang Junet yang ingin segera pergi dari tempat itu pun tidak tega melihat kedua sahabatnya yang kini dicengkram oleh sosok genderuwo tersebut. Sosok itu memiliki tangan besar dengan bulu hitam lebat serta kuku hitam yang terlihat sangat tajam.
Pemandangan mengerikan pun kini harus dilihat dengan mata kepala Bang Junet, yang hanya diam terpaku dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Dengan tubuh yang semakin gemetar, Bang Junet melihat kepala Bang Amir dan Bang Iwan terlepas dari tubuhnya, dengan darah yang menyembur kencang ke arah atas. Makhluk gaib menyeramkan itu pun mencabut kepala kedua sahabat Bang Junet itu dengan paksa, lalu melemparkan kepala tersebut tepat di bawah kaki Bang Junet. Tidak sampai di situ saja, makhluk menyeramkan itu lalu meminum darah yang masih mengalir deras dari tubuh Bang Iwan dan Bang Amir. Karena merasa sudah tidak tahan lagi, Bang Junet pun berusaha sekuat tenaga untuk pergi meninggalkan kedua sahabatnya, yang kini sudah mati di tangan sosok yang sangat menyeramkan itu. Bang Junet pun akhirnya berhasil mengangkat kakinya dan mulai menggerakkan tubuhnya walau terasa masih sangat lemah. Bang Junet pun berusaha sekuat tenaga untuk terus berlari. Setelah beberapa kali terjatuh, akhirnya Bang Junet pun terbangun dari tidurnya. Dan di dalam kamarnya sudah ada ayah dan ibu Bang Junet serta adiknya yang bernama Andi. Keringat mengucur deras dari tubuh Bang Junet yang membasahi kaos putih yang dikenakannya. Astagfirullah, lu mimpi apaan sih Junet? Sampai teriak-teriak begitu? Tanya ayah Bang Junet. Bang Junet yang merasa ketakutan. Istighbar Jun, istighbar. Iwan ya, Iwan sama Amir, balas Bang Junet sambil mengusap keringat di wajahnya. Iya, Iwan dan Amir dalam perjalanan pulang, jawab ayah Bang Junet yang membuat Bang Junet heran. Bang Iwan sama Bang Amir meninggal, celetuk Andi yang masih duduk di bangku kelas 3 SD waktu itu. Astagfirullah, lu kalau ngomong kagak disaring dah, jawab Bang Junet kesal kepada adiknya itu. Nih, ganti baju dulu. Emang lu mimpi apaan sih, Net? Oh iya, Amir meninggal. Kalau Iwan, dia masih dirawat di rumah sakit, ucap Bu Yayan yang sontak membuat Junet terkejut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Bang Junet lemas yang kini sedang terduduk sambil menangis. Sudah, sekarang ganti baju, terus kita melayat ke rumah Amir. Amir meninggal kenapa ya? Tanya Bang Junet sambil menangis. Kecelakaan pakai motor barunya semalam, kata polisi yang datang ke rumah Bang Waji. Amir boncengan sama Iwan, terus keserempet mobil. Nah, pas jatuh ada mobil kenceng dari arah belakang. Mobil yang sudah kagak bisa ngerem lagi itu terus ngelindas kepala Amir, dan Amir meninggal di tempat. Sementara Iwan yang ada di kolong mobil bisa selamat, tapi ada luka di kepalanya, jawab ayah Bang Junet menjelaskan. Bang Junet yang sudah bisa menerima kenyataan pun mulai dapat mengikhlaskan sahabatnya yang kini tidak pernah akan ia temuinya lagi. Dan ketika Bang Junet berdiri hendak mengambil pakaian di lemarinya, tiba-tiba terdengar suara keras yang berasal dari lemari tempat Bang Junet menyimpan uang hasil pembelian nomor kembali. Setelah suara itu muncul, tiba-tiba kini tercium bau kosong yang dibarengi dengan kepulan asap hitam dari arah lemari tersebut. Takut terjadi kebakaran di rumahnya, ayah Bang Junet pun lalu membuka paksa pintu lemari yang memang dikunci oleh Bang Junet. Dan setelah itu, pintu lemari tersebut terbuka. Betapa terkejutnya ayah Bang Junet serta ibu dan adiknya yang masih berada di kamar Bang Junet. Mereka melihat api membakar isi lemari milik Bang Junet. Dan dengan siaga Bang Junet pun berlari ke arah dapur mengambil karung goni yang berada di dekat kompor minyak tanah. Karung goni tersebut dengan cepat dicelupkan ke tempayan dan dibawanya berlari menuju ke kamarnya. Sampai di depan lemari tersebut, Bang Junet lalu menaruh karung goni basah itu di atas api yang sudah membakar habis uang yang disimpan Bang Junet di dalam lemarinya. Setelah api padam, Bang Junet pun terduduk lemas memandangi lemari yang berisi uang lebih dari 10 juta uang haram tersebut. Beruntung cuma duit haram itu yang hangus. Kalau sampai lo yang hangus bagaimana? Ucap ayah Bang Junet yang sepertinya mulai curiga dengan uang yang didapat oleh Bang Junet dan kecelakaan yang menimpa Bang Amir serta Bang Iwan. Lu udah ngelakuin apa sama Iwan dan almarhum Amir, Jun? Tanya ayah Bang Junet yang sebenarnya kesal dengan kejadian ini. Lu muja kali ya? Imbuh ayah Bang Junet. Kagak ya,
Saya boleh dapat pasang pakong, bukannya muja, jawab Bang Junet yang merasa sewot dengan perkataan ayahnya. Terus kenapa tuh duit bisa hangus? Amir meninggal dan Iwan kecelakaan. No, di rumah sakit sana, geger otak. Mendengar pertanyaan ayahnya, Bang Junet pun mulai menceritakan. Dari awal Bang Amir bertemu dengan orang gila yang ada di kebun palem itu. Bang Junet juga menceritakan kalau orang gila tersebut meminta ayam jago yang berusia lebih dari 1 tahun. Dan mereka pun patungan untuk membeli seekor ayam jantan sesuai permintaan orang gila tersebut. Tapi ya, semalam Bang Jali ngasih tahu ke saya kalau yang ada di kebun palem itu ternyata bukan orang gila, tapi sosok genderuwo, ujar Bang Junet yang membuat ayah, ibu, dan adiknya terkejut. Lu diam-diam aja Yandi, jangan cerita-cerita ke orang, soalnya ini menyangkut almarhum Bang Amir, imbu Bang Junet kepada adiknya. Emang kenapa Bang? Tanya Andi yang malah semakin penasaran. Kalau lu cerita ke teman-teman lu, entar Bang Amir gentayangin lu lagi pas lu lagi tidur. Belum lagi tuh sosok genderuwo yang ada di kebun palem, jawab Bang Junet yang sontak membuat Andi merasa takut. Ayah dan ibunya Bang Junet hanya tersenyum. Sekarang kita ke rumahnya Bang Roji atau nyelawat dulu. Ntar besok malam kita langsung ke rumah Bang Dula untuk memastikan masalah ini, ujar ayah Bang Junet yang langsung berjalan keluar kamar milik Bang Junet. Esok harinya setelah jenazah Amir dimakamkan, Bang Junet dan ayahnya pergi ke rumah Pak Dula dan juga Bang Jali. Sesampainya di sana mereka berdua menceritakan apa yang sudah dialami oleh Bang Junet, Bang Iwan, dan Bang Amir. Iya Bang Romli, saya udah dengar cerita dari Junet dan saya juga udah ngasih tahu Junet kalau yang ada di kebun palem itu bukan orang gila, tapi genderuwo yang sedang menjelma mencari mangsa, ujar Bang Jali menjelaskan kepada ayah Bang Junet. Untungnya lu belum pakai duit itu, Net. Lah, memangnya kenapa? Tanya Bang Junet yang penasaran. Iya, kalau lu pakai, lu bakalan bernasib sama kayak kedua temen lu. Amir udah memakai duit itu yang boleh dibagi sama jelmaan genderuwo yang dari hasil pakong itu. Kalau si Iwan, duitnya emang udah dipakai, tapi bagusnya ayam yang lu kasih itu baru 1. Kalau lu sampai ngasih 3 ayam sama jelmaan genderuwo itu, lewat tuh semua, jawab Pak Dula menjelaskan. Jadi genderuwo itu udah lama banget kagak diempanin sama yang mayara dia. Nah, karena lapar, dia nyari korbannya sendiri, celetuk Bang Jali yang langsung disetujui oleh Bang Dula. Dulu banyak sekali pohon palem yang hilang di kebun itu, makanya yang punya kebun naruh itu makhluk buat jadi satpam kebun, tapi dia kagak ngempanin itu piaraannya, impu Pak Dula. Udah kagak apa-apa Bang Romli, insya Allah Junet aman, kan duitnya udah hangus kebakar. Sekarang kita doain aja si Iwan, mudah-mudahan dia bisa pulih lagi, ujar Bang Jali yang membuat ayah Bang Junet merasa tenang. Abang kok bisa tahu dan nunjukin itu makhluk semalam? Padahal kan abang sering nongkrong bareng ngecek nomor di warungnya Bang Hilmi, tanya Bang Junet yang penasaran dengan kemampuan Bang Jali. Gue emang nongkrong di warungnya si Hilmi, tapi gue kagak pernah beli pakong. Dari zaman buntut sampai SD SP ada, gue kagak pernah itu ikutan beli yang begituan. Bergaul sih boleh, tapi harus bisa ambil yang baik-baik, buang yang buruk, kan begitu kata Kiai Haji Jainuddin. Setelah kejadian itu, Bang Junet pun tidak pernah lagi membeli nomor-nomor undian yang masih bebas pada saat itu. Bang Junet pun lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta dengan mulai belajar mengaji kepada Pak Dula. Begitu juga dengan Bang Iwan. Kesehatannya kembali dengan baik, tapi ada trauma besar yang masih menghinggapi pikirannya. Hal itu terjadi karena Bang Iwan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kepala sahabatnya hancur terlindas 2 ban mobil tepat di sampingnya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, motor Bang Iwan yang dibelinya dari hasil pembelian nomor tersebut hilang dicuri orang ketika diparkirkannya di sebuah rental PS, dan sepertinya itu menggambarkan
bahwa semua yang didapat dari sesuatu yang tidak baik akan mudah pergi dari pemiliknya. Sekian, dan cerita Puan selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir ke channel ini dan mau mendengarkan cerita ini sampai akhir. Dan sekali lagi, terima kasih.